Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Edena. Gas. Bab 1201, meminjam pisau untuk membunuh adalah langkah yang bijaksana. Di rumah minum teh King Feng di Longdu, Chen Yibao duduk di hadapan Tuan Chen Junmao. Keduanya memiliki sedikit kesantunan seperti orang tua. Chen Yibao telah menjalani kehidupan mewah di Lingkongsu selama bertahun-tahun, yang membuatnya tampak sangat bangga dan tenang. Chen Junmao tampaknya telah kehilangan sebagian kejayaannya sebelumnya. Sejak dia meninggalkan kota Ninghai dan datang ke Longdu, dia telah kehilangan pesonanya yang dulu. Lebih tepatnya, dia telah menjadi seekor anjing yang tidak dipedulikan oleh siapapun. Sebelumnya dia berlindung pada keluarga Wu, dan berkat dukungan keluarga Wu, dia bisa sampai di tempatnya saat ini. Namun, kegagalan kota Ninghai membuatnya kehilangan nilainya, jadi keluarga Wu secara alami menyerah. Dia berada dalam situasi putus asa di Longdu. Saya sangat terkejut menerima undangan dari Chen Yibao hari ini. Sekarang duduk di sini, meskipun saya terlihat tenang dan kalem, itu lebih merupakan pura-pura tenang, atau dapat dikatakan itu hanyalah rasa keberadaan yang saya temukan sendiri. Sebenarnya, Chen Yibao sudah sangat jelas tentang situasi Chen Junmao, tetapi dia tidak mengatakannya secara langsung. Sebaliknya, dia berencana untuk mengundang Chen Junmao keluar, sesuai dengan pernyataan Chen Ziluo, dan kemudian membiarkannya memobilisasi kekuatan keluarga untuk memberikan umpan langsung kepada Ji Fei untuk menutupi tindakan rahasia mereka. Terus terang saja, dialah umpannya, kambing hitamnya. Karena mereka akan mati demi dia, tidak akan jadi masalah besar kalau mereka menunjukkan sedikit rasa hormat. Tuan Chen, bagaimana perasaan Anda tentang teh di sini? Chen Yibao adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Tehnya enak, tapi kehidupan itu langka. Saat Anda mencicipi tehnya, rasanya tidak ada bedanya dengan air putih. Chen Junmao menjawab dengan sangat langsung. Kehidupan telah kehilangan maknanya. Hal ini membuat Chen Yibao sedikit tertegun. Ini terlalu langsung. Hahaha, dia tertawa datar dua kali. Saya suka keterus-terangan Tuan Chen. Ini sedikit gaya keluarga Chen kita. Chen Junmao meletakkan cangkir tehnya. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Katakan saja, mari kita tingkatkan efisiensi. Dia mengatakannya lebih langsung, yang membuat Chen Yibao menatap Chen Junmao dan tiba-tiba merasa seperti telah melihat seorang guru. Tak seorang pun yang akan bersikap begitu langsung dan lugas di depannya. Dia menenangkan keterkejutannya dan berkata, "Saya mendengar bahwa keluarga Chen Anda telah gagal berkali-kali di kota Ninjiang dan telah dipermalukan. Saya ingin bertanya apakah Anda perlu membalas dendam pada Ji Fei. Jika demikian, saya dapat membantu Anda." Chen Junmao sedikit tertegun dan menatap Chen Yibao tanpa berbicara langsung. "Kamu tidak perlu meragukan kebenaran perkataanku. Aku dapat mendukungmu mendirikan perusahaan untuk melawan grup Li, dan kemudian kita dapat mengalahkan Ji Fei bersama-sama." Sambil berbicara, Chen Yibao menyodorkan cek senilai 100 miliar di hadapan Chen Junmao. Chen Junmao awalnya mengira Chen Yibao berbohong. Tetapi ketika dia melihat jumlahnya 100 miliar, dia benar-benar tercengang. "Saya hanya orang tua bodoh. Apakah saya bernilai 100 miliar? Bukankah putri-putrimu masih ada? Tidak bisakah mereka semua menyerang Ji Fei? Kita semua dikalahkan oleh Ji Fei. Justru karena itulah seseorang akan tahu malu dan kemudian menjadi berani, serta akan lebih menghargai kesempatan untuk membalas dendam." Chen Junmao terdiam dan menatap Chen Yibao selama 1 menit penuh. Ada banyak hal di dunia ini.
ini pertama kalinya aku melihat orang sepertimu. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Bukankah hebat jika dia mengambil 100 miliar itu, mendirikan perusahaannya sendiri, dan kemudian bertarung melawan Ji Fei? Mengapa membiarkan pecundang seperti mereka mencoba? Hanya dengan menjadi tidak biasa Anda dapat menang tiba-tiba dan menciptakan keajaiban. Chen Yibao berkata dengan tenang. Chen Junmao mengangguk, kau benar. Jika kita mengambil tindakan, itu pasti akan menjadi pertarungan sampai mati dengan Ji Fei. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Chen Yibao mengangguk. Inilah yang dia inginkan. Dia tidak ingin menjadi musuh Ji Fei dan mengkhawatirkan keselamatannya. Saya akan menghubungi putri saya dan menghubungi Anda kembali. Setelah Chen Junmao selesai berbicara, dia menelepon Chen Qian secara langsung. Meskipun Chen Qian tidak memiliki kekhawatiran tentang makanan dan pakaian di luar negeri saat ini, dia tidak memiliki status sosial dan menjalani kehidupan yang sangat tertekan. Ketika dia mendengar ayahnya memintanya kembali ke Tiongkok untuk berurusan dengan Ji Fei, dia merasa sedikit takut pada awalnya, tetapi dia segera mengangguk setuju. Chen Junmao menutup telepon dan menatap Chen Yibao. Sudah disetujui. Kita akan segera ke kota Ningjiang. Tentu, Anda dapat mengambil cek ini dan memprosesnya sendiri. Saya akan membantu Anda secara diam-diam. Chen Junmao mengangguk. Chen Yibao pergi. Chen Junmao mengambil cek tersebut dan berpikir untuk melarikan diri. Tetapi pada akhirnya dia menyerah. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa memberinya cek dengan mudah menjadi orang biasa? Saya khawatir saya akan mati sebelum saya melakukan apapun. Dia segera mulai membuat rencana. Di sisi lain, Chen Qian sudah mulai menyelidiki informasi Jin Feng. Jin Feng adalah putranya dengan Jin Mingli, dan dia tidak pernah mengakuinya. Di kota Ningjiang, Jin Feng berlindung pada Ji Fei. Dia tahu bahwa meskipun Jin Feng dan Ji Fei tidak banyak berhubungan selama periode ini, dia yakin bahwa jika Jin Feng menemukan Ji Fei, dia pasti akan digunakan kembali. Dia ingin mempelajari cara membuat Jin Feng berperan. Dia sedang merencanakan berbagai hal sambil kembali ke negaranya. Rencana Chen Ziluo telah terbentuk, yaitu keluarga Chen mendirikan perusahaan untuk menahan grup Li, dan Ninja Ye Pingchuan diam-diam membunuh wanita Ji Fei. Meskipun grup Li dipindahkan ke Xibin, Chen Yibao dan lainnya masih memilih untuk menargetkan grup Li. Mereka tidak percaya Ji Fei akan mengabaikannya. Di sebuah hotel di Longdu, saudara Long, Chen Yibao sudah bersiap menyerang Ji Fei. Bawahan itu melapor pada saudara Long. Saudara Long terdiam sejenak. Ji Fei masih mengejutkanku. Awalnya, kupikir saat Han Lu dari sekte King Feng di Su menindas Xibin, Ji Fei akan dibunuh oleh Ling Kongsu. Tapi aku tidak menyangka He Sun Feng ternyata orang yang bodoh dan tidak berguna. Dia membunuhnya dengan mudah. Ling Kongsu seharusnya tidak mengirim ahli apapun. Kalau tidak, akan mudah untuk membunuh Ji Fei. Ji Fei sengaja mengulur waktu. Dia sebenarnya menunggu anak buahnya kembali setelah dipromosikan. Dia belum melupakan kebencian antara dia dan aku. Ada nada tenang dalam nada bicara saudara Long, seolah dia sama sekali tidak peduli dengan kebencian Ji Fei. Apa yang perlu kita lakukan sekarang dengan permainan catur keluarga Chen? Tunggu sebentar. Pada saat kritis, kita akan menyerang wanita Ji Fei. Saudara Long, apa artinya ini? Ling Kongsu ingin membunuh Ji Fei, dan Chen Yibao ingin mewujudkannya. Jika wanita Ji Fei meninggal, menurutmu siapa yang akan menanggung dendam terakhir? Ling Kongsu? Ya, Ji Fei pasti akan bertarung sampai mati dengan Ling Kongsu, dan hasilnya akan menjadi pertarungan sampai mati. Mendesis, para pria itu terkesiap,
Keterkejutan tampak di wajah mereka. Setelah sekian lama, dia memberi acungan jempol pada Brother Long, desain yang sempurna. Ini dimaksudkan untuk memaksa Ji Fei dan Ling Kongsu bertarung sampai mati dan membuat Ji Fei tidak punya jalan mundur. Adalah bijaksana untuk membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Saudara Long memandang keluar jendela dan berkata dengan ringan. Bab 1202 Seng Ling Yun dalam bahaya kota Ningjiang. Cabang Longguo dari Ali Group telah resmi didirikan, dengan Putri Manisius, Julie, sebagai ketua perusahaan. Berita ini langsung menjadi populer di seluruh kota Ningjiang. Agar penyamaran Julie kali ini sempurna, Ji Fei langsung menamai perusahaan yang baru didirikannya itu sebagai cabang Longguo dari Ali Group. Mungkin tidak ada yang tahu tentang Julie, tetapi semua orang di Ali Group mengetahuinya. Itu adalah perusahaan multinasional sungguhan, caebol besar. Julie sedikit gugup dengan pengaturan Ji Fei kali ini pada awalnya. Lagi pula, dia telah melarikan diri dari rumah setelah membantu Ji Fei menipu masyarakat Tianmen dan mengambil uangnya. Setelah itu, dia mengandalkan topeng kulit manusia yang diberikan kepadanya oleh Ji Fei untuk menyembunyikan identitas aslinya, termasuk proses pengelolaan grup Li. Sekarang cabang Longguo dari grup Aili tiba-tiba berdiri. Dia masih sangat khawatir kalau Tianmen akan membalas dendam terhadap ayahnya. Ji Fei hanya mengatakan padanya untuk tidak khawatir. Julie setuju dengan setengah hati, dan Manisius juga khawatir. Tetapi pada akhirnya Zhou Fenghua tidak menggunakan Tianmen untuk menyerang grup Aili. Alasannya adalah karena Ji Fei menelepon Zhou Fenghua dan mengatakan kepadanya bahwa Julie adalah miliknya dan membiarkan dia menentukan pilihannya sendiri. Meskipun Zhou Fenghua membenci Ji Fei dan sangat dikhianati oleh Ji Fei, dia tetap tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Ji Fei. Pada akhirnya, dia hanya bisa merasa marah dan menahannya dalam diam. Bahkan lebih sedikit orang yang mengetahuinya. Urusan Aili Group menimbulkan sensasi di kota Ningjiang, dan tentu saja Chen Yibao dan Chen Junwao juga mengetahuinya. Mereka kemudian mengarahkan perhatiannya ke Aili Group. Akhirnya, diputuskan untuk membiarkan Chen Qian kembali dan mendirikan grup Jinbao. Oleh karena itu, setelah Aili Group, pendirian Jinbao Group sekali lagi menimbulkan sensasi di kota Ningjiang. Pembentukan kedua kelompok itu tampak biasa saja di permukaan, tetapi mereka sudah mulai bersaing satu sama lain. Para pemimpin kota Ningjiang tidak tahu bahwa ada orang yang memanipulasi hal-hal ini di belakang layar. Sebaliknya, mereka sangat gembira dengan berdirinya dua perusahaan besar tersebut dan yakin bahwa ini akan menjadi kekuatan pendorong besar bagi perkembangan kota Ningjiang. Si Bin telah mengganti nama grup Li menjadi grup Tengfei, yang berarti grup ini akan lepas landas mulai sekarang dan melambung ke angkasa. Di dalam villa nomor 1, Hui Chuyuan, Ji Fei, kamu mengatakan bahwa grup Jinbao tiba-tiba didirikan. Apakah ada maksud lain? Li Ruoxi menatap Ji Fei dan bertanya dengan nada bergosip. Ji Fei tidak menganggapnya serius. Aku terlalu malas untuk peduli dengan mereka saat ini. Setelah 3 hari, ketika Feng Huang dan yang lainnya kembali, aku akan meminta Bai Song untuk memeriksa grup Jinbao. Li Ruoxi mengangguk. Apakah kamu sekarang kecanduan dengan tanah kelembutan? Aku melihatmu bersamaku setiap hari dan tidak peduli dengan dunia luar. Kenapa? Kamu merasa stres? Ji Fei bertanya balik sambil tersenyum. Selama periode ini, dia telah mengikuti metode yang diajarkan oleh nenek Bai Ruo dan menggunakan energi internalnya untuk memelihara janin dalam tubuh Li Ruoxi. Jadi dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Li Ruoxi. Ketika Li Ruoxi mencoba membesarkan Gu,
Dia juga membantu membimbingnya. Dia jarang memedulikan hal-hal luar. Bahkan setelah berdirinya grup Ailey, Julie akan menelepon ketika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan dan tidak akan datang ke Taman Hui Cui untuk mencegah hubungannya dengan Ji Fei terbongkar. Tidaklah nyaman bagi Seng Lingyun dan Huo Lei untuk berada di sini setiap hari karena mereka sibuk dengan perusahaan mereka masing-masing, jadi tempat ini benar-benar sepi. Ini adalah kesempatan langka untuk hidup di dunia yang hanya dihuni oleh dua orang. Pipi Li Ruosi sedikit memerah. Saya hanya takut menjadi kendala bagi Anda dan menghambat kemajuan Anda. Dia tahu bahwa Ji Fei mempunyai tujuan yang ambisius. Dan yang lebih penting, ayahnya belum ditemukan. Jadi dia tidak seharusnya berputar-putar di dekatnya setiap hari. Ji Fei mengangkat tangannya dan membelai rambut Li Ruosi dengan lembut. Sekarang adalah kegelapan sebelum fajar. Li Ruosi merasa sedikit gugup saat mendengar ini dan memeluk Ji Fei dengan erat. Saat mereka kembali, aku akan mulai sibuk, tetapi kamu dan anak itu adalah urusanku, dan aku harus memastikan keselamatanmu, jadi aku hanya bisa menunggu beberapa hari lagi. Saya memindahkan perusahaan ini supaya kamu bisa berhenti sibuk dengan perusahaan dan memulai perjalanan bersama saya di masa depan. Li Ruosi terkejut, aku tidak tahu harus berbuat apa. Sebaliknya, aku hanya beban bagimu. Mengapa kau masih ingin membawaku bersamamu? Ji Fei mengangguk. Tentu saja aku harus membawamu bersamaku. Kalau tidak bagian belakangku tidak akan stabil. Bagaimana aku bisa menyerang dari depan? Suami, Li Ruosi memeluk Ji Fei erat-erat, matanya penuh kebahagiaan dan rasa manis. Ji Fei memeluk Li Ruosi dengan erat. Dia tidak berbohong, karena badai pasti datang. Apakah itu Ling Kongsu atau perbaikan Long Tang, itu akan memengaruhi kepentingan banyak orang. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi saat itu. Adapun keluarga-keluarga seni bela diri kuno itu, dapatkah mereka menanggung penghinaan? Orang yang paling membuat Ji Fei pusing adalah saudara Long. Ancaman terbesar. Jika dia tidak dapat menembus meridian yang murni, dia tidak akan dapat benar-benar berkembang. Dia tidak tahu apakah dia bisa melawannya. Ini adalah hal yang paling merepotkan. Kamu tidak bisa tidur dengan Seng Lingyun, kan? Sekarang dia tiba-tiba merindukan pria misterius Long Aotian. Alangkah hebatnya jika dia masih hidup. Mungkin ada cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adapun apa yang dikatakan Su Piaomiao tentang kemungkinan menghabiskan energi internalnya, dia tidak mempedulikannya, karena semuanya adalah titik balik, dan tidak ada yang bisa dikatakan sampai akhir. Tepat saat mereka berdua asyik dengan dunianya masing-masing dan Ji Fei masih merasa bingung dan khawatir, seorang wanita berpakaian hitam sudah masuk ke dalam perusahaan Seng Lingyun. Namun tidak seorang pun menyadari kedatangan wanita itu karena dia seorang ninja. Dia seperti bayangan dan masuk dengan mudah dengan bantuan perlindungan. Saat itu, Seng Lingyun sedang berkonsentrasi membaca dokumen di perusahaan dan tidak menyadari bahwa bahaya telah datang. Mencicit, pintu itu seakan tertiup angin, menimbulkan suara pelan, lalu menghilang. Seng Lingyun mendongak dan tidak menemukan masalah apapun, jadi dia terus berkonsentrasi pada pekerjaannya. Tiba-tiba, Seng Lingyun merasa seolah-olah ada aura kuat di sekelilingnya, bagaikan banjir deras yang menyapu ke arahnya. Dia tertegun dan tanpa sadar mendongak. Engah, sebuah belati telah ditusukkan ke lengannya. Kalau saja dia tidak tiba-tiba mendongak, itu pasti telah menembus aortanya. Ah! Seng Lingyun menjerit kesakitan dan secara naluriah melangkah mundur. Ninja wanita itu mencabut belatinya dan menusukkannya lagi ke arah jantung Seng Lingyun.
Seng Lingyun menghindar dengan panik dan secara tidak sengaja tersandung kursi dan jatuh di atasnya. Belati milik ninja wanita itu menyentuh rambutnya dan menusuk melewati tubuhnya, namun sekali lagi meleset. Ninja wanita itu sedikit kesal. Dia tidak menyangka bahwa membunuh seorang wanita yang tidak berdaya akan begitu sulit. Dia membalik belati di tangannya dan menusukkannya ke arah tenggorokan Seng Lingyun lagi. Pertama kali Seng Lingyun mengelak itu karena kecelakaan, kedua kalinya itu karena keberuntungan. Tapi kali ini mustahil baginya untuk mengelak sambil duduk di kursi. Matanya dipenuhi keputusasaan dan ketakutan, dan dia bahkan membuat persiapan mental untuk kematian. Tepat ketika belati itu berjarak kurang dari 5 cm dari tenggorokannya, pintu itu tiba-tiba terbuka, dan cahaya putih dingin melesat ke arah pergelangan tangan ninja wanita yang memegang belati, diikuti oleh hembusan angin yang bertiup masuk, bersambung.